Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita sambung bab yang ketujuh. Ini adalah petikannya agak panjang 13 hingga ke 26 dan inilah bahagian terakhir bab 7 yang bertajuk konflik atau perjuangan antara hukum Taurat dan manusia. Mari kita baca dari ayat yang ke-13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Ya, sebelum ini Paulus berbicara tentang masalah manusia yang hidup di bawah hukum Taurat. Apabila adanya hukum Taurat yang memberitahu setiap perintah-perintah dan larangan-larangan Tuhan, maka dosa mengambil kesempatan merangsangkan dalam diri manusia untuk berbuat dosa. Dan kesannya, ia akan membawa kepada kebinasaan, yaitu maut. Maka dosa mendapat kuasanya dari hukum Taurat untuk membinasakan kita. Tapi masalahnya bukan hukum Taurat. Ya, Paulus telah menjelaskan dalam ayat yang terakhir sebelum ini bahwa hukum Taurat itu adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Ya, saudara, masalahnya bukan hukum Taurat. Masalahnya adalah manusia. Manusia masih ada sifat kedagingan dan nafsu. Dan sifat kedagingan inilah yang mengambil kesempatan
dalam merangsangkan diri manusia ya untuk bertindak menurut keinginannya yang selalu hanya mau memuaskan kenafsuan dagingnya saja ya. Maka di antara hukum Taurat dan manusia akan sentiasa ada satu perjuangan ya, yaitu suatu konflik. Hukum Taurat itu baik, tapi manusia lemah. Ya, lemah dalam maksud tak berdayalah untuk melakukan semua perintah hukum Taurat itu. Inilah konflik antara hukum Taurat dan manusia. Dan Paulus sekarang ini menjelaskan hal ini dengan lebih lanjut lagi, yaitu konflik antara hukum Taurat dan manusia. Dan di sini Paulus menjadikan dirinya sebagai contoh itu. Nah, dia juga mengaku dia bergumul ya dengan hukum Taurat. Kita lihat ayat 13 sekali lagi. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ayat ini berkata, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekiranya hukum Taurat itu baik, menurut ayat ini, kenapa pula ia menghasilkan kematian bagiku? Ya, atau kematian dalam diriku? Jawaban Paulus, bukannya hukum Taurat yang menghasilkan kematian dalam diri kita. Ya, hukum Taurat tidak menghasilkan kematian. Ya, maka apa yang menghasilkan kematian yang dimaksudkan di sini? Yang menghasilkan kematian itu adalah dosa. Dosa. Ya, Paulus sudah menjelaskan sekali-kali tidak. Ya, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Ya, maksudnya dosa mempergunakan apa yang baik, yaitu hukum Taurat yang baik itu untuk mendedahkan setiap pelanggaran manusia. Nah, di sini ada satu gambarannya, dosa itu adalah seperti pendakwa. Dan hukum Taurat itu adalah hakim yang baik. Hukum Taurat berkata, jangan buat itu, jangan buat ini. Dosa pula sebagai pendakwa mengambil kesempatan atas kebaikan hukum Taurat berkata, Anda telah melanggar peraturan itu. Anda telah melanggar peraturan ini. Anda telah melanggar peraturan itu, ini. Maka Anda telah melanggar hukum Taurat dan patut mati. Kata dosa. Dan hukum Taurat tidak dapat berbuat apa-apa untuk selamatkan manusia. Sebab memang terbukti bahwa dakwaan dosa itu adalah benar. Terbukti kita bersalah telah melanggar banyak hukum Taurat. Maka kesimpulannya inilah dia. Dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Ya, kata Paulus dalam ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Wow. Saudara, dalam ayat ini Paulus memberikan satu jawaban yang sangat penting. Kenapa manusia itu sangat lemah terhadap hukum Taurat? Ya, karena hukum Taurat itu adalah rohani, spiritual. Hukum Taurat itu adalah kudus, benar, dan baik. Tapi manusia pula macam mana? Manusia adalah bersifat daging, carnal. Hidup di bawah kuasa
dosa, dikuasai dosa, terjual di bawah kuasa dosa. Ya saudara, kalau hidup di bawah kuasa dosa dan daging, bagaimanalah seseorang itu dapat tunduk kepada hukum Allah? Memang sukar sekali kalau dikuasai ataupun terjual di bawah kuasa dosa. Nah, sebab ia masih ditakluki kedagingannya. Selagi seseorang itu masih hidup ditakluki kedagingan, memang mustahil orang itu dapat takluk kepada hukum Allah, ya. Nah, inilah sebabnya kenapa ramai orang Kristen juga tidak dapat hidup melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Sebab mereka masih lagi mau hidup memuaskan kedagingan, masih mau ditakluk kedagingan. Nah, itulah maksudnya sudah terjual di bawah kuasa dosa. Kedagingan dan kerohanian adalah dua dunia yang berbeza, ya. Tak boleh cantum menjadi satu. Ya, sama ada Anda hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Bab 8 akan banyak berbicara tentang hal ini, ya. Tidak boleh satu kaki dalam roh, satu kaki dalam daging. Tidak boleh. Sama ada hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Ya, sebab daging itu akan sentiasa berlawan dengan roh. Nah, inilah juga satu alasan yang memberitahu kita. Ya, kenapa ramai orang Kristen bergumul atau struggle dalam iman mereka. Mereka mau hidup beriman. Mereka tahu mesti baca Alkitab. Mereka tahu mesti pergi gereja, tapi pada masa yang sama masih lagi memegang kepada sesuatu yang duniawi, tak mau lepaskan atau masih mau mengejar duniawi. Nah, sekarang Paulus memberikan contoh dirinya sendiri dalam ayat 15 hingga ke-17. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Paulus berkata di sini, saya benar-benar mau buat apa yang benar. I want to do what is right. Tetapi dia tidak melakukannya. Ya, bunyinya macam kita lah kan. Mau buat apa yang baik, apa yang benar, tapi tidak melakukan juga. Sebaliknya apa yang tidak baik, itu yang saya buat. Ya, kata Paulus di sini. Maka saya setuju, kata Paulus lagi, hukum Taurat itu memang baik. Hukum Taurat itu mengajar saya untuk berbuat baik. Tapi saya tak dapat menahan diri. Dosa yang ada dalam saya itu menyebabkan saya melakukan apa yang saya benci. Dan saya buat. Nah, saudara, adakah ini bermaksud Paulus mempersalahkan dosa atas segala kesalahannya? Dan karena itu ia lepas tangan, ya sepertinya berkata, alah jangan salahkan saya lah, salahkan dosa yang menyebabkan saya berbuat dosa. Adakah ini maksud Paulus? Tidak. Paulus di sini sedang memberitahu keadaan manusia yang sebenarnya, ya. The condition of man, keadaan manusia. Dalam ayat 18 lihat ini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Nah, perhatikan itu, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya. Tetapi dosa yang diam di dalam aku. Di dalam manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Wow. Tepat sekali kan kata firman Tuhan?
Inilah keadaan manusia. Di dalam manusia tidak ada sesuatu yang baik. Kenapa? Sebab sifat dosa ada dalam manusia. Dan manusia tahu tentang hukum Allah. Manusia tahu akan apa yang baik, apa yang jahat. Contohnya manusia tahu membunuh itu adalah bersalah, mencuri bersalah, berzina bersalah. Begitu juga dengan Paulus. Bukannya Paulus tidak tahu. Paulus ada pengetahuan tentang apa yang perlu dibuat dan apa yang tak boleh buat. Saudara, masalahnya bukan pengetahuan, tapi masalahnya adalah kuasa. Hukum Taurat tidak dapat memberi kuasa kepada manusia untuk hidup dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Nah, ayat 21 berkata, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara, inilah pergumulan Paulus. Paulus suka akan hukum Allah, ya, ayat 22. Paulus mau melakukan hukum Allah. Tetapi di dalam dirinya ada hukum lain yang melawan hukum Allah. Nah, hukum yang dimaksudkan itu adalah sifat manusia. Ya, yang selalu mau hidup bertentangan dengan Allah. Dan karena itu Paulus dia berasa sangat bersalah. Dia berkata dalam ayat 24 itu, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus betul-betul struggle, betul-betul bergumul dalam dirinya. Ya, dia benar-benar mau melakukan apa yang benar. Dia suka akan hukum Taurat dan dia mau melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, inilah juga keadaan manusia yang struggle, yang mau melakukan apa yang baik, tetapi selalu dikalahkan oleh keinginan nafsu dan keinginan daging. Lalu bagaimana Paulus dapat melepaskan diri dari masalah ini? Nah, inilah konflik jiwanya. Nah, 2 ayat terakhir memberi jawabannya. Haleluya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Puji Tuhan, haleluya. Kita dapat dibebaskan dari kuasa dosa melalui Yesus Kristus. Ada amin. Haleluya. Kita ditebus dari kuasa dosa. Kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa yang dialami oleh Paulus adalah sesuatu yang benar dan boleh dialami oleh semua orang percaya. Paulus seorang yang beriman. Ya, tetapi ini tidak bermakna ia bebas dari segala perbuatan dosa. Dia dapat mengatasi kedagingannya karena Roh Allah yang hidup di dalam dia. Dan Paulus hidup menurut Roh Allah. Dan Paulus akan menjelaskan ini dengan lebih detail dalam satu bab yang panjang, bab 8. Ya, bab 7, bab ini menunjukkan kedagingan Paulus. Ya, itulah pergumulan Paulus dengan dirinya sendiri. Bab 8 nanti menunjukkan kemenangan Paulus. Ya, karena hidupnya yang dibawa kuasa Roh. Wow. Maka kita dapat mengalahkan kedagingan kita dengan hidup di bawah kuasa Roh. Ya, memang dengan kekuatan diri sendiri kita tidak dapat hidup bagi Tuhan. Tak boleh. Tetapi dengan kekuatan
dan kuasa roh dalam diri kita. Kita dapat hidup bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Karena roh Allah itu akan memberi kita hidup yang baru. Ya, hati yang baru. Hati yang melakukan perintah Tuhan. Nah, roh Allah itu adalah agent transformer yang terbaik. Nah, inilah yang akan dijelaskan atau diberitakan dalam bab yang ke-8 nanti. Nah, ayat 26 ini memberikan kita satu pilihan. Ya, sama ada mau terus melayani hukum Allah atau hukum dosa. Ya, ayat 26, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ya, kita tidak dapat menafikan kita masih ada keinginan daging, ya, ada kecenderungan itu. Nah, setiap kali kalau kita rasa lemah dan tak berdaya, ya, kita harus cepat-cepat kembali kepada Yesus. Run to Jesus. Ya, cepat-cepat kembali kepada Yesus. Dan kita harus jadi seperti Paulus katakan dalam ayat 25 ini. Ya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dialah saudara yang telah memberikan saya kemerdekaan dari kuasa dosa. Saya tak mau hidup di bawah kuasa dosa lagi. Jika saya hidup menurut tubuh insaniku, kata Paulus, saya akan melayani hukum dosa. Tapi saya tak mau. Saya tidak mau diikat oleh belenggu dosa. Tak mau menjadi hamba dosa lagi. Sebaliknya, saya mengawal akal budiku untuk melayani hukum Allah. Wow. Seperti Paulus, kita juga diberi pilihan. Hidup untuk melayan Tuhan atau hidup untuk melayan hukum dosa. Haleluya, syukur puji Tuhan. Kita tidak perlu lagi hidup melayani hukum dosa. Kenapa? Sebab akan diberitahu nanti dalam bab 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudara, kita tunggulah bab 8 untuk mendengar sambungan ceritanya dari Paulus. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa kami yang mulia dan yang teragung. Kami mau menyembah nama-Mu. Haleluya, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur melalui Tuhan Yesus. Kami telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya, terima kasih Bapa. Dan kami tidak mau lagi hidup di bawah penguasaan dosa. Karena dosa itu akan membawa kami kepada perhambaan, membawa kami kepada kebinasaan. Keinginan daging itu adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Ya Bapak, kami tidak perlu lagi hidup di bawah kuasa dosa. Kami telah dimerdekakan. Kami telah dibebaskan sepenuhnya. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, kami berdoa untuk para pendengar yang masih bergumul dengan kehidupan, yang dikawal hawa nafsu dan kedagingan. Ya Tuhan, Engkau berikan pelepasan. Engkau berikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan apa yang benar. Kiranya kebenaran-Mu hari ini akan memerdekakan mereka. Haleluya. Bangkitkan mereka ya Tuhan. Bangkitkan kami semua untuk terus hidup dalam kemenangan yang mengalahkan kedagingan kami. Dan agar hidup kami akan kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Wow. Haleluya. Saudara, terima kasih atas masa dan perhatian Anda. Satu daripada cara untuk kita terus hidup dalam roh yang mengalahkan kedagingan kita adalah dengan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, penyembahan kita akan membinasakan
segala kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.